Roba mindset. Karena masyarakat yang ditunggu apa sih kenyataan kerjanya. Kalau kamu jadi kabit, kemarin banjirnya sepinggang. Sebelum jadi kabit sepinggang. Setelah kamu jadi kabit, wah, jangan batang leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Jambi dengan Pak Ivan. Beliau ikut support pesantren Darul Ihsan. Jangan lupa tonton channel beliau, Ivan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tanya, Pak. Oke, jadi gitu. Tolong Bapak Saya fasilitatif. Komunikasinya supaya kita bisa susunkan konsepnya. Jadi nanti dari bidang cipta karya, dari SDA, nanti saya enggak apa-apa, saya yang membawa mereka ke balai, ya. Kita rapat di BWS, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muara Jambi yang berbahagia seluruhnya. Jadi pagi ini menindaklanjut dari proses kebanjiran yang selalu rutin di daerah Kecamatan Jeluko, tepatnya di Perumahan Kembas Lestari dan Perumahan Naura. Ini udah sangat lama, bertahun-tahun, yang masukan masyarakat adanya anak-anak yang meninggal, dan ini harus diambil langkah persuasif. Makanya kami udah mencoba sidak beberapa hari yang lalu, dan ini baru bisa dilaksanakan spot demi spot. Padahal wewenang untuk menyelesaikan persoalan banjir di kedua perumahan ini ada beberapa stakeholder yang terkait, dari mulai dinas PU Kabupaten, dinas PU Provinsi, dan balai wilayah sungai. Itu pun dinas PU Kota juga menjadi tanggung jawab. Untuk itulah saya selaku DPR, dari tupoksi pengawasan saya mengambil langkah untuk mengkomunikasikan, untuk duduk bersama di Balai Wilayah Sungai Sumatera 6. Alhamdulillah, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 sangat respon untuk mensinkronisasikannya, supaya ke depan penganggarannya, tahap-tahap penyelesaiannya terintegrated. Inilah yang diinginkan untuk menyelesaikan sesuatu infrastruktur itu tanpa gotong royong, tanpa sinergitas, tanpa terintegrated, nonsen, tidak akan selesai. Karena masalah banjir hilirnya itu ada di Sungai Batanghari, ya. Di saat Sungai Batanghari itu meluap tinggi, arti dia akan mengalir ke saluran-saluran sampai ke dari primer, sekunder, tersier, sampailah di perumahan. Di saat dia surut, itu kan air akan mengalir lambat apabila saluran-saluran dari mulai saluran perumahan, itu namanya tersier, yang menjadi tanggung jawab kota atau kabupaten, yang kemudian lari lagi saluran sekunder yang menjadi tanggung jawab dinas PU Provinsi, khususnya bidang cipta karya, dan ketemu lagi anak-anak sungai, itu menjadi tanggung jawab dinas PU Provinsi, dan sampai ke sungai-sungai yang besar itu menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Sumatera 6. Kalau dinormalisasi, kalau diatur, dibuat kolam retensi yang selama ini kolam tempat mampirnya air
menjadi perumahan dengan ditimbun dengan ketinggian, air lari kemana? Maka untuk menyelesaikan ini harus dirumuskan Jambi Flood Control. Artinya desainnya dan perencanaannya tidak bisa per orang atau per satu-satu. Jadi seluruh stakeholder menjadi tanggung jawab. Untuk itulah pagi ini saya akan berangkat ke kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 untuk mengkoordinasikan. Mohon doanya para netizen, masyarakat Provinsi Jambi, mudah-mudahan termasuk anggota DPR RI ini nanti akan menindaklanjutnya. Baik dari APBD Kabupaten, Kota, APBD Provinsi, dan juga APBN. Doakan biar banjir bisa dikurangi. Jang, kita bergerak, segera hidupkan mobil. Kita go. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 dan juga bersama jajarannya, ada Pak Sarker, ada Kasih, ada Kasih Program, dan juga ada Kasih OP. Saya rasa sangat lengkap. Dan juga yang saya hormati, ini ada Datuk Kepala Desa, dan juga ada Kabid Sumber Daya Air yang baru dilantik. Tepuk tangan untuk beliau dulu, karena kita beri tugas langsung berat, merah. Dan kebetulan dulu mantan anak buah saya, dan saya alhamdulillah ini betul-betul yang sangat baik ya. Dan juga yang saya hormati, mungkin satu persatu tidak saya sebutkan namanya, ada PRT, ada seluruh yang hadir nih pengen perubahan dalam rangka bagaimana menangani banjir yang terjadi ini. Memang ini udah diawali sebenarnya sambil langkah banjir yang di dua perumahan Kembar Lestari dengan Namura, dan mungkin terkait dengan kota dengan kabupaten. Artinya konflik lah, perumahan ini menjadi persoalan yang sangat krusial dari tahun ke tahun, dan masyarakat hanya bisa bermimpi kapan kami tidak menikmati ini, kan gitu. Makanya kita hari ini, dan dulu saya udah nyampaikan juga dengan Pak Kepala Balai, alhamdulillah saya ditemani dulu waktu pasca banjir ya Pak. Ya. Dan itu kami udah menginventarisasi. Ya kalau mau lupa ingatnya, coba nonton aja Ipan Wirata Channel, ada tuh di YouTube itu Pak. Sebelumnya, artinya udah kami inventarisasi bagaimana langkah-langkah, dan Pak Kepala Balai ini sangat responsif. Artinya saya menyampaikan Pak Ipan, mengenangani banjir tidak bisa spot ke spot. Jangan saling menyalahkan instansi siapapun, ya tak? Nah, makanya hari ini kita hadir bersama ini untuk mencari solusi. Karena bangsa Indonesia ini selalu bicara gotong royong, ya, sinergi, ya, kolaborasi. Nah, inilah duduk di sini. Jadi gitu Pak Kepala Balai. Saya tadi dengan paparan Pak Kepala Balai tadi, artinya menambahlah keilmuan kami ya, bagaimana proses banjir itu tersebut. Dan kita mau Jambi ini sedikit unik. Kenapa? Yang terbangun ini tanpa perencanaan yang dulunya izin IMB-nya, tanpa bagaimana dampak pembangunan itu terhadap bagaimana aliran air ini dibuang kemana, itu tidak. Bagaimana setiap perumahan bebas dari banjir. Setelah Bapak tinggal, bukan bebas dari banjir, bagaimana mengamankan banjir. Nah, ini untuk itulah saya dengan responnya Pak Kepala Balai beserta jajarannya, ini langkah-langkah kita pengen ada perubahan untuk ke depan. Makanya itu tadi saya seprinsip hari ini ada dari bidang
Cipta Karya, ada dari bidang SDA. Jadi tidak ada lagi stakeholder yang tidak menyangkut terkait di sini, Pak. Nah, makanya kalau bicara zona, saya sangat sepakat. Karena kami dulu juga, mimpi kami dulu Jambi Blood Control, ya tak? Tapi itu juga adalah mengurangi, tapi itu tidak maksimal. Itu bantuan dari LON juga deh, Pak ya. Alhamdulillah lah, Pak anggota DPR dari Dapil Kota, Pak Rusdi ini sangat ngotot kemarin untuk menganggarkan di 2 perumahan ini, Kembar Lestari dengan Namura. Nah, dan saya juga ngikut, artinya tanpa kami berdua ini, dan beliau sangat ngotot. Tapi ke bahasa Jambinya, Pak, tidak penuh ke atas, penuh ke bawah. Yang bisa kita buat dulu tadi menambah dimensi dengan menormalisasi saluran, dan itu aja banyak kejadian-kejadian kami temukan, Pak. Ya karena masyarakat kemarin, bukan kita salahkan masyarakat, tapi dalam proses pembangunan pemerintah belum bangun, mereka membangun sendiri. Makanya adalah dibangun musola di atas saluran. Artinya betul kata Bapak, ini dampak-dampak bagaimana air tidak lancar ini, Bapak. Tapi kita tidak lagi membahas ke belakang, Pak. Tapi bagaimana membahas ke depan. Dan kami juga, kata Bapak tadi, secara politik yang tidak bisa Bapak lakukan, kamilah bersama Pak Rusdi akan melakukan secara politik. Apa sih tugas kami untuk supaya bidang SDA nanti, bidang Cipta Karya nanti, karena ini adalah mitra dari kami, ini bisa kami masukkan dari hasil apa yang kita sepakatkan hari ini. Provinsi. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian tadi. Perkataan saya kurang berkenan di hati Bapak selaku manusia, banyak lemahnya, yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang dan maaf saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Rusdi. Pak Rusdi. Kita memang sangat khawatirkan, sangat sesalin. Udah lama itu selalu banjir, tapi pemerintah kabupaten kota maupun provinsi nggak pikir ke situ. Cuman ketika banjir datang bantuan bawa sembako, banjir datang bantuan bawa sembako, evakuasi masyarakat. Tapi tidak dikerjakan bagaimana supaya tidak banjir. Kalau kita kembali kepada siapa yang salah, siapa yang benar, itu tidak ketemu lagi. Seharusnya kota ketika memberikan izin kepada perumahan harus cek dulu kan, RT-nya. Nah, jelas itu bentuk kuali dibangun perumahan. Developer juga salah. Masyarakat ketika ada jual rumah murah dibelinya. Untuk bikin rumah posisi modal besar ada. Ini ada rumah murah, belilah. Tapi tidak tahu akibatnya kan, menerima banjir. Nah, itu tidak perlu kita kaji, tapi kaji ke depannya. Makanya kami mulai bertahap, kami tahu langsung, kami menganggari 4 titik pada saat itu. Di perumahan Kembar Lestari 200 juta, di perumahan Borgentur 200 juta, Namura 200 juta, dan di Palmera Lingkar Selatan 200 juta pada saat itu. Karena itu pun kami baru tahu dari kasih drenasenya, ini udah kewenangan provinsi kita lihat. Baru terdengar ketika kami rapat banggar kemarin kan, langsung kami anggaran di situ. Minimal anggaran ini di perubahan ini dapat mengurangi, jadilah dulu Pak, dapat mengurangi debit airnya supaya dari semeter tinggi cuma setengah meter itulah. Jadi kami sudah telusurin. Kalau dengan anggaran APBD provinsi ini agak sulit nih Pak, karena dari hulunya sampai hilirnya ada beberapa titik yang tidak pakai drainase. Nah, maka dari itu ada inisiatif dari kasih drainase kemarin untuk yang lebih cepatnya untuk menangani banjir dengan membuat kolam retensi. Kemarin sudah ada berapa titik, 3 titik itu kolam retensi yang masyarakat menyetujui dan mengizinkan untuk dibikin kolam retensi untuk penampungan sementara. Pertama di perumahan Kota Baru, kedua di Namura. Nah, yang di ini belum dapat nih,
yang di Kembar Lestari belum dapatkan. Kalian dua tuh udah kemarin dapat dan lagi diusahakan dengan PT-nya, mudah-mudahan bisa itu Pak, karena memang tidak mungkin juga dia bangun developer itu di posisi tepi sungainya. Bahwa ini ke depan mesti kita normalisasi, namun sebelum kita normalisasi, saya rasa Pak Ipan, ya, karena Pak Ipan juga adalah senior kami, saya rasa sebelum kita normalisasi, kita buat dalam bentuk kegiatan fisik, saya rasa ada beberapa kajian yang perlu kita buat, karena juga menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup itu terkait AMDAL maupun OKR harus kita lakukan juga. Terus juga kita harus kaji lagi, melakukan studi, inventarisasi dan desain terkait sungai yang ada tersebut. Karena saya melihat sungai ini sebenarnya adalah sungai yang berbelok, meander lah istilah kita Pak Gatut. Jadi memang dengan kondisi yang ada dan debit air yang masuk ke desa ini, karena desa ini adalah cekungan, maka dengan bentuk sungai meander ini, maka air ini memang susah mengalir. Jadi memang ke depan kalau seandainya mau kita normalisasi, kita akan normalisasi, namun kita akan membuat normalisasi ini berdasarkan hasil kajian-kajian yang ada. Namun sebelum kita melakukan tindakan-tindakan itu, kami alhamdulillah Balai juga akan melakukan terkait pemeliharaan yang bisa dilakukan per spot. Terus juga kami mengharapkan juga kerjasama dari warga setempat, seperti yang disampaikan Pak Gatut tadi. Kita harus menjaga lingkungan kita, mulai dari ada limbah-limbah rumah tangga sudah kita pisahkan, dan mohon kepada kepala desa atau RT untuk menggerakkan TPS setempat, kalau bisa sudah dipilah-pilah dan tidak terbuang ke sungai, karena sampah-sampah yang ada juga akan mengurangi laju transportasi air. Jadi maka lama genangan juga akan bertahan di situ. Tapi kalau seandainya sungai ini bersih, terus juga tidak menyempit, saya rasa lama genangannya akan cepat. Terkait hal tersebut, tentu kita harus berkoordinasi juga, karena ada juga SDA di situ, provinsi juga masuk, kemudian ada balai juga. Nah, terkait dengan Kembar Lestari, Namura, kemudian Bougainville, ini adalah satu kesatuan sistem saya lihat, Pak. Jadi nggak bisa penanganan satu-satu. Kalau kita mau langsung sekaligus, Pak, saran saya. Karena ini satu kesatuan sistem. Jika kita cegat di Kembar Lestari, kita perbaiki Kembar Lestari, itu akan terjadi airnya balik ke Namura lagi. Maka kemarin saya sarankan di hulunya dulu sekaligus, di hulu di Namura atau di Kota Baru Indah itu, Pak. Itu ada titik terendah gitu, Pak. Itu mungkin bisa dinilai, karena memang ada perlu memang pengkajian lagi terkait kolam retensi tadi, apakah kondisi tanahnya gimana segala macamnya, karena itu menyangkut konstruksi yang benar kata Bapak tadi kan. Kemudian di Namura kemarin juga sama Pak Budi dan Pak Ipan ada beberapa titik itu yang bisa dijadikan kolam retensi. Kemudian di Kembar Lestari itu memang saya sarankan yang belum masuk Kembar Lestari kalau bisa, Pak, yang di Gapura Batas itu lahannya luas tapi nggak tahu milik siapa itu. Nah di situ kalau memang mau besar, di situlah pusatnya. Jadi Namura bisa tertanganin, Kembar Lestari tertanganin. Kemudian keluaran output dari Kembar Lestari itu ada memang yang masih alami, dan itu mungkin kami terkendala dana. Kalau Cipta Karya karena lebarnya sudah 8 meter itu karena longsor erosi, Pak. Itu ada rumah yang jatuh sudah ada rumah panggung gitu. Untuk Namura dan Kembar Lestari itu dulunya memang dari Kota Baru Indah. Jadi saya pernah susur sungai, Pak, dari Kota Baru Indah sampai ke sini, ke jembatan yang dekat Akar. Nah, jadi itu ada beberapa kendala seperti yang disampaikan Pak Fikri. Sistem drainase itu seperti apa? Kembali kita bicara dulu, kita pisahkan dulu drainase sama sungai. Yang mana yang sungai, yang mana drainase. Karena kalau kita lihat, kalau itu kita lihat sungai semua, Pak, karena hulunya di
Kota Baru itu sepertinya pantasnya ada di situ kolam retensi. Karena di atas itu ada ini Pak, payau. Jadi airnya itu berasal dari situ. Nah payau itu sebagian sudah ada yang tertimbun karena sedimen mungkin ya Pak, sudah ada jadi kebun, ada juga jadi perumahan juga. Jadi dari situ Pak, drainase yang dibangun itu sudah ada yang pecah-pecah sampai ke Namura. Nah di Namura itu di belakang ada dipecah dua lagi sungainya Pak. Iya. Nah Sungai Sepatu masuk Pasang Gajah, ada yang ke kota, yang ke Kembar Lestari, ada juga yang ke di belakang LP. Nah itu di belakang LP itu kita sudah ada kajiannya Pak. Memang perlu kolam retensi. Terus yang kedua, saya minta dari Cipta Karya karena kita pasti di drainase utama, Bapak bekerja di drainase permukiman Pak. Karena kadang kala drainase utamanya kosong, tetapi tergenang Pak di perumahan. Nah itu berarti drainase permukiman masalah. Nah ini tentunya kita butuh kalibrasi. Nah, yang dikatakan Bapak sistem tadi, jadi sistem drainase utama akan kita tangani. Kita lihat sendiri Pak, drainase utama kita ini memang salah konsep kita. Karena sudah banyak penduduk, jadi ada yang kecil, walaupun ya seharusnya kan kecil, gede, hilir. Sekarang di situ kemarin kami bulan Juni 2021 di PU Kota Kemayoran, kami berkumpul antara PU Kabupaten Jambi, PU Kemayoran, Kota, Pak Desa dan pemilahan Pak Purba yang ada di dekat batas kota bersama dengan Lelote yang akan dibangun di perbatasan tersebut. Kemarin kesepakatannya sungai drainase yang di Jambi dan provinsi buat itu kan berbeda. Itu dijebol, disatukan, dibesarkan. Di mana lokasi itu? Di dekat Villa Mandiri sebelum di perumahan Perumahan Mandiri. Kalau di situ perumahan yang turunan dekat Tol batas itu kan? Iya, tol batas. Tol batas itu. Di rumah tanahnya Pak Buyung kalau itu. Ya, yang nggak tanah Pak Buyung. Jalan itu. Nah, itu. Yang pagarnya keluar gitu kan? Iya, di jalan. Jadi kita dulu ya. Ya tahu nih Bapak dari DPR provinsi kota, dari Cipta Karya Kota itu sudah tahu. Ini hari bulan Juni 2021. Kami rapat lah di situ. Keputusannya akan ada embung katanya di tanah Pak Buyung tersebut, dan drainase tersebut bakal besar semua 8 meter. Jadi drainase yang Kabupaten Jambi buat dan provinsi sudah dijebol. Mungkin Bapak jangan lihat di situ kemarin, lihatnya aja di ujung Pasang Gajah dan Lestari. Kalau menurut kami jangka panjang, tapi menurut Bapak saya rasa bisa jangka pendek. Itu harapan kami bisa dilebarkan sungai yang dari Kembar Lestari 2 itu sampai ke perbatasan Auduri Pak. Karena begini Pak ya, di Kembar Lestari banjir, di Auduri belum Pak. Pematang Sulur biasanya banjir duluan, ini kami yang duluan. Nah, artinya di situ ada penyempitan atau yang menghambat. Contohnya di jembatan kata Pak Kades tadi yang tembus Banyumas itu, lorong Haji Leman itu Pak, di masjid Miftahul Jannah itu. Dia jembatannya tinggi, tetapi kurang lebar. Sehingganya apa aliran yang dari Sungai Kembar Lestari 2 menghambat di situ. Dia mau tinggi nggak mungkin Pak, dia pasti melebar. Karena kondisinya sekarang ini, yang jalan di perumahan kami itu menjadi sungai. Jalan Kembar Lestari kiri kanan jembatan, kemudian di blok CCDD itu menjadi sungai. Itu kondisinya. Kenapa? Karena terhambat di salah satunya di jembatan itu Pak. Kemudian saya tertarik juga apa yang dikatakan Kak Balai, Kepala Balai tadi, yang di Pematang Sulur tuh Pak, itu di Jembatan Wali Kota, itu memang pertemuan dua sungai, yang dari Presko dengan yang dari Kenali Kecil ini Pak. Muaranya di situ. Dan saya pernah berpikir begini Pak, apakah pemerintah ini dalam hal ini kota, provinsi, tidak memikirkan kerugian, hanya memikirkan keuntungan gitu. Jadi kalau developer bangun langsung dibangun diizinkan, tetapi tidak ada berpikir untuk membeli lahan-lahan kosong
yang sifatnya daerah resapan seperti di Pematang Sulur itu. Kenapa nggak dibeli gitu? Nah, sekarang sudah berdiri pesantren, nanti berdiri lagi ruko, nanti berdiri lagi perumahan. Itu yang jadi bahaya. Banyak berkurang Pak. Kalau kemarin-kemarin hujan 2-3 jam, kota selalu nelpon banjir. Penanganan kami walaupun hanya beronjong, alhamdulillah Pak, hujan besar kemarin pun lancar. Walaupun batang harinya tinggi. Karena kebetulan untuk Asam dan Tembuku kita sudah pakai sistem pompa. Ketika batang hari tinggi, dari kota tinggi kita pompa keluar Pak. Nah kebetulan untuk mulai dari Namura, Kembar Lestari, Kenali ke Sipin, sistemnya memang belum terbentuk. Tadi kalau dibilang Pematang Sulur pertemuan dengan Presko, kok di bawahnya nggak banjir, di atasnya banjir. Kebetulan 2019 di pesantren itu kita normal dari OP Pak. Jadi air ke bawahnya cepat Pak, tapi di atasnya betul. Nah mungkin kami butuh dukungan Bapak Ibu nanti setelah ada rapat diskusi mana yang bisa kami bantu, walaupun mungkin hanya parsial Pak ya, hanya penanganan sementara. Kami punya alat banyak Pak. Jadi kalaupun susah dengan orang, kami punya alat berat. Jadi kan kami akan menangani 3 sistem tata kelola sungai. Jadi nanti dari Sungai Tembuku, nah itu kan kita Sungai Tembuku, Asam dan Danau Sipin, 3 sistemnya itu. Nah sungai yang masuk ke Tembuku yaitu Asam, Tembuku dan Sipin, Pak. Itu tata kelolanya itu. Kita akan menangani itu termasuk nanti dalam saya ceritakan. Nah di Tembuku itu sendiri ada Sungai Selincah dan Tembuku. Nah di Asam sendiri tentunya hanya Sungai Asam saja yang masuk ke situ. Tadi sudah pelaporan. Nah di Danau Sipin sendiri di situ ada beberapa aliran sungai yang masuk ke sana, ada 3, yaitu Sungai Putri, Kambang dan Kenali tentunya. Nah Kenali ini ada Kenali besar dan Kenali kecil. Nah pada Jumat Berkah ini saya hanya menyampaikan, mungkin boleh ada Pak Ipan, ada Pak Rusdi kaitan anggota Dewan nanti. Kan nanti tentunya saya pengen pada saat pelaksanaan pengen berjalan lancar Pak. Nah kami minta dibantu nanti apabila ada lahan-lahan yang bermasalah, yang dalam artian bermasalah yang berat apa. Kalau ringan-ringan biar kami saja sama Pak Kabin minta dibantu supaya nanti pelaksanaannya itu berjalan dengan lancar. Itu satu. Nah yang kedua, yang selanjutnya untuk ke-6 sungai ini saya sudah ada video drone-nya Pak Anggota Dewan. Dari ke-6 sungai ini saya sudah ada video drone-nya. Mungkin nanti Pak Kabin kalau belum ada bisa kita pastikan. Belum, betul. Nanti dari video itu baru kita identifikasi kemana nih Pak Anggota Dewan mau dibawa yang kira-kira bermasalah. Dari ke-6 sungai ini nih Pak, dari mulai Sungai Tembuku, Selincah, Asam, Sungai Putri, Kambang dan Kenali. Nah nanti baru kita menentukan titik lokasi-lokasi yang memang bakal bermasalah, terutama Selincah mungkin yang sering terkena dampak dari luapan sungai. Itu saja mungkin Pak Kepala Balai. Kegiatan kita di Kota Jambi dan di mungkin penanganan banjir di Kota Jambi pada khususnya, memang setelah dijelaskan tadi bahwa oleh Bapak Kepala Balai dan Bapak Kasatker OP atau Kasatker PJSA, memang di 2022 ini kita akan ada kegiatan di FDSI. Memang kegiatan itu mungkin akan dilaksanakan mungkin di akhir tahun, dan mungkin ada review dulu sebelum kita lakukan kegiatan tersebut, tapi dilakukan oleh dari Jakarta Pak. Jadi mungkin nanti masukan-masukan daerah mana saja yang sekiranya memang mengalami banjir ya bisa kita jadikan masukan sebagai review nanti yang akan ditangani sebelah mana nanti. Dan salah satunya kegiatan yang oleh Balai sendiri sedang dilakukan studi, yaitu adalah studi untuk revitalisasi Danau Kenali. Nah, Danau Kenali ini kan mungkin akhir dari Sungai Kenali besar dan Sungai Kenali kecil, sehingga nanti dengan adanya Danau Kenali bisa membantu Danau Sipin dalam penanganan banjir, yang dimana mungkin nanti Danau Kenali ini akan menerima aliran dari Sungai Kenali, yang mana kita harapkan di Danau Kenali ini
kita bisa melakukan revitalisasi nanti Pak. Nah, studi kita lakukan 2022. Nah, semoga nanti setelah dilakukan studi bisa dilakukan mungkin konstruksi fisiknya ataupun menormalisasi dari kapasitas dari Danau Kenali nanti, sehingga dengan kapasitas yang lebih besar lagi dapat menampung dari air-air hujan yang biasanya menyebabkan banjir bisa ditampung di Danau Kenali nanti sebelum berakhir atau dikeluarkan ke Sungai Batanghari nanti Pak. Mungkin itu akan kita lakukan di 2022 studinya, dan ini setelah 2022 mungkin 2023 bisa dilakukan pembangunan ataupun revitalisasinya. Nanti kembali lagi ke Pak Eris sebagai pelaksananya di lapangan. Diberita Kepala Balai, saya sebenarnya malu, tapi saya lebih malu lagi sebenarnya kota sama provinsi. Malunya dengan saya mestinya kan. Iya. Iya kan? Iya. Coba saya minta. Kalau nanti ada kemaluan kita suruh keluar. Saya sudah minta Pak dari kemarin, saya minta dengan Pak Lukman. Artinya saya minta. Artinya saya kan. Iya. Ya, saya minta data-data dan hal terus agar kiranya sampai disampaikan Pak Kepala Balai, koordinasi kita lebih mudah untuk pada saat penanganan ada terjadinya luapan kondisi banjir yang ada di Kota Jambi. Nah, ini dan tidak menutup kemungkinan aset-aset yang sudah dibangun ini kan kita bisa tadi ada sampaikan Pak Satker bahwasanya kita mungkin ada penanganan darurat. Seandainya ada penanganan darurat ini kan aset yang sudah dibangun, tapi mungkin hilirnya atau hulunya ini terjadi degerusan atau terjadi pelebaran daripada sungai, mungkin untuk menahan tebing itu sendiri bisa kita buat. Warga kami itu separuh terendam banjir walaupun sejam 2 jam hujannya. Kalau dulu sebelum dibangun nggak begitu banjirnya, tapi sesudah dibangun malah dampaknya terlalu drastis gitu. Jadi Namura Indah RT 55 rumah. Jadi yang dampaknya itu 4 RT Pak yang paling terdampak. Kalau lebih dari 50. Bebas banjir lagi. Iya mungkin Pak ya. Jadi saya itu dari tadi udah saya dengar bagaimana solusinya, udah bapak-bapak keluar ini begini untuk buat embung, buat ini realisasinya. Kemarin Bapak Ipan sama Pak Rusdi udah turun ke lapangan. Ke saya itu alhamdulillah udah bisa tapi saya ini mau mohon kepada seluruh, sekarang lagi peninggian nih, peninggiannya, tapi saya mohon Pak dengan tidak adanya peninggian seiring jalan dengan jembatannya, itu saya minta mohon, karena kalau cuma peninggian jembatan kami tentu lebih drastis lagi kalau nggak ditinggikan ya Pak Ipan. Kami mohon menyampaikan aspirasi 4 RT untuk jembatan tersebut ditinggikan. Terus ada lagi jembatan harus dibelokin yang sungai yang dekat ke beberapa karyawan kemarin. Terus mudah-mudahan yang pekerjaan sekarang ujung drainase atau bor itu dibelokkan supaya mengikuti jalur air. Terus mudah-mudahan ke depan tahun depan bisa untuk sungai kanal kecil kanal besar bisa terrealisasi. Itu adalah permohonan kami sebagai Ketua Forum RT Kecamatan Namura mewakili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya terus terang, beliau ini sangat komunikatif. Balai pelaksanaan jalan, jadi trennya tidak lagi mungkin ya, kami ini juga punya kekurangan, dan sekarang ini udah ending negeri gitu ini memang betul-betul cerita untuk rakyat. Makanya jangan prasangka yang lain. Kenapa saya bikin potret, kenapa saya selalu di lapangan, kenapa saya tidak mengajak, ada yang bisa diajak dan tidak. Kadang-kadang mindset dan paradigma itu beda-beda. Yang paling penting kita bicara eksekusi. Apa yang kita bisa kita bekerja. Walaupun sedikit, tapi niatnya udah memulai. Tapi dengan sedikit pun tidak ada arti kapan memulai gitu loh. Makanya apa yang kita bisa lakukan. Maka Pak Rusdi pun di pembahasan di Panggar kemarin Pak, dia ngotot. Itu bahasa masukan beliau, ya. Dan saya juga satu paket.
hulunya diperbaiki, hilir diperbaiki, hulunya diperbaiki. Dan saya lihat lagi banyak persoalan masih panjang nih. Anak sungai, dulu kata Pak Kades, yang dulu itu sungai, yang Pak belok-belok, sekarang lah berubah tadi dari izinnya IMB semua. Kan tidak ada memikirkan dampak ini terhadap banjir. Sekarang kita jangan bicara siapa yang disalahkan. Hari inilah solusi ini kita buat. Tapi dengan saya tadi, kita tidak perlulah FGD, tapi kita kumpulkan orang-orang yang mau menyelesaikan persoalan ini. Tapi saya sepakat ya, artinya balai lah yang menjadi induk semangnya, induk koordinatornya. Karena untuk menampung masukan-masukan itu dibuatlah berupa studi ataupun desain. Apalagi kalau bicara desain, untuk pelaksanaan secara global besar, itulah ada bagiannya. Untuk penanganan jangka pendek ada. Alat berat juga ada. Nah, cuman kita tinggal betul walk through, kita bersama-sama, dan saya rasa mereka udah punya planning itu kapan harinya. Dan insya Allah saya bersama Pak Rusdi, wilayah Kabupaten Muara Jambi saya menjadi koordinatornya, wilayah kota beliau bisa secara politik mengkoordinatornya. Tinggal nanti pihak-pihak DPR Kabupaten yang mau berkontribusi, yang bisa juga menyelesaikan, Pak, biarlah kami ini anggaran pokok-pokok pikiran saya DPR dari kabupaten masuk ke sini. Tapi jangan untuk mengacau gitu loh. Ya. Nah, kita bicara politik boleh, tapi politik itu bermanfaat untuk masyarakat. Ya Pak, saya saran Pak Kades saya tangkap, bagus. Nah, tapi untuk itu saya minta betul secara periodik kita lakukan. Apalagi nih Kabid SDA ini betul-betul ini mantan, ada memang banyak mantan anak buah, tapi mantan anak buah yang ikut tuh model-model inilah. Artinya dia jadi Kabid SDA. Kan saya bilang tadi, saya bisikan, robah paradigma, robah mindset. Karena masyarakat yang ditunggu apa sih kenyataan kerjanya. Kalau kamu jadi Kabid, kemarin banjirnya sepinggang, sebelum jadi Kabid sepinggang, setelah kamu jadi Kabid, wah jangan batal leher. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat dan menjadi Jumat berkah bagi kita semua. Di sini dihadiri juga Pak Ivan sebagai perwakilan anggota DPRD Provinsi Jambi, Pak Rusdi juga. Kemudian dari unsur pemerintah provinsi juga ada Pak Yasir, Kabid SDA. Dari kami balai, saya sendiri kepala balai, kemudian Pak Yudi Kasih OP, dan ada Pak Kasat ke PJSA. Hari ini kita membicarakan masalah penanganan banjir Kota Jambi, dan kita sudah sepakat untuk berkolaborasi bersama, dan nanti akan kita lakukan walkthrough bersama untuk menentukan lokasi-lokasi yang bermasalah, dan kita akan kerjasamakan supaya ini bisa menjadi penanganan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk mengurangi dampak minimalnya, dan nanti jangka panjangnya ada kegiatan-kegiatan yang lebih besar yang harapannya bisa menuntaskan, paling tidak mengurangi seluruh potensi banjir yang terjadi di Provinsi Jambi.